Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu hanya tenaga honorer yang mendapatkan kode R2-L dan R3-L di seleksi P3K tahap 1 yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan mendapatkan NIP pastinya. Untuk yang mendapatkan kode lain akan dialihkan menjadi berikut ini. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Ada informasi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN soal pengumuman kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 tahun 2024. Ada beberapa kode yang bisa tenaga honorer temukan saat membaca pengumuman hasil kelulusan seleksi P3K tahap 1 tahun 2024. Kabar gembira bagi tenaga honorer yang mendapati dirinya memperoleh kode R2-L atau R3-L pada seleksi P3K tahap 1 tahun 2024. Karena tenaga honorer yang dinyatakan mendapatkan kode kelulusan R2-L atau R3-L bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dan dipersilahkan mengisi daftar riwayat hidup atau DRH dalam rangka pengusulan nomor induk pegawai atau NI P3K. Lantas, bagaimana dengan tenaga honorer yang hanya memperoleh kode kelulusan R2 atau R3 tanpa embel-embel L di belakangnya? Terkait dengan kode pada hasil pengumuman kelulusan P3K tahap 1 tahun 2024, PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Ahmad Ridwan menyampaikan bahwa pada seleksi kali ini ada 8 kode yang muncul pada pengumuman. Adapun tenaga honorer yang dinyatakan lolos ke tahap pemberkasan NI P3K dan diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN berstatus P3K paruh waktu adalah mereka yang hasil pengumumannya tercantum kode L sesuai Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Maka dari itu, bagi tenaga honorer yang pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 hanya mendapatkan kode R2 atau R3 tanpa ada embel-embel L di belakangnya, maka
kemungkinan besar tidak bisa mengisi formasi yang dibuka dan akan dialihkan menjadi ASN berstatus sebagai P3K paruh waktu. Selengkapnya, berikut ini arti dari masing-masing kode pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 tahun 2024, yaitu sebagai berikut. Kode L, peserta dinyatakan lulus seleksi. Kode R2, peserta merupakan XTHK 2 atau honorer K2. Selanjutnya, kode R3, peserta merupakan tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang terdata dalam data pangkalan BKN atau yang masuk dalam database BKN. Kemudian R4, artinya peserta merupakan tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang tidak terdata dalam data pangkalan BKN. Kemudian TH, peserta dinyatakan tidak hadir pada seleksi P3K. Kemudian kode TMS, peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat pada seleksi P3K. Kemudian kode APS, artinya peserta mengajukan pengunduran diri dari seleksi P3K. Kemudian yang terakhir adalah kode DIS atau DIS, peserta didiskualifikasi dari seleksi P3K. Ini artinya peserta tersebut melakukan pelanggaran atau kekurangan dalam hal persyaratan. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang telah mengikuti tes seleksi kompetensi di tahun 2024 tahap 1, yaitu hanya honorer yang dapat kode R2-L dan R3-L di seleksi P3K tahap 1 yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Untuk kode-kode lainnya seperti yang kami jelaskan di video ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.